Hai semuanya, balik lagi ke channel kita We Can Do It. Nah, jadi hari ini ada yang spesial nih teman-teman. Kalau biasanya kita syutingnya itu secara langsung, tapi hari ini kita pakai Zoom. Iya, jadi buat teman kita yang ada di sana, boleh dong tolong perkenalin diri dulu. Hai guys, hai semua. Nama gue Yohan. Gue dari SMA Safrepa ya, Safrepa Sohoman, Lampung. Nah sekarang gue lagi kuliah di TSM atau Trisakti School of Management, jurusan akuntansi angkatan 2019. Nah, yang spesial dari Yohan adalah dia dapat beasiswa full ya. Iya. Jadi itu benar-benar gak bayar sama sekali ya, Yo? Sama sekali enggak keluar duit. Enggak sama sekali. Jadi kayak bahkan kan kadang kita kan ikuti seminar ya, kayak ada seminar wajib atau yang wajib itu pun di seminar itu di cover sama kampus. Jadi kayak benar-benar sama sekali nggak ngeluarin duit sepeser pun gitu buat kuliah. Cuman ya paling untuk uang kos aja. Uang buku gimana? Uang buku juga enggak sih. Kalau buku kan ya kalau mau beli boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena kan kita ada perpustakaan tuh bisa pinjam buku. Terus kalau kayak semester pendek di cover juga tuh? Semester pendek juga ditanggung juga. Kan ini kan gue juga lagi di semester pendek nih, ya kan? Kita kan lagi zaman semester pendek nih. Nah, gue juga kaget sih ternyata bisa ditanggung juga sama TSM. Iya. Jadi manfaatin lah ya kesempatan. Terus itu kalau beasiswa tuh per semester harus kayak pertahanin IP berapa tuh minimal? Nah itu tuh jadi gini, syaratnya itu kita tuh harus jaga nilai, nggak boleh sampai dapat Benin. Nah Benin itu kalau skor nilai angka ya, itu 68 kalau nggak salah. Jadi harusnya sih bisa sih ya, tapi kan balik lagi ke diri kita masing-masing juga. Jadi kayak IP-nya berapa tuh? 3, berapa? Bukan IP, jadi per matkul ya, per matkul itu harus lebih dari Benin, minimal B gitu. Kalau misalnya udah dapat Benin, langsung cabut 1 aja. Wah, jadi yang lainnya aneh, satu matkul doang Benin itu langsung habis. Jadi sampai lulus lo harus bayar gitu kalau misalnya jatuh ya? Ya, jadi kalau misalnya amit-amit jalan cabut gitu ya, jadi sisanya itu langsung ditanggung sendiri. Udah nggak ditanggung kampus lagi. Tapi bukan berarti yang sebelum-sebelumnya kita harus bayar. Enggak dong. Enggak. Kedepannya aja. Misalnya di semester 3, ya udah lanjut aja semester 4, 5 dan seterusnya gitu. Yang untuk semester 1 dan 2 udah ditanggung, udah selesai. Ya terus pertama-tama nih, Yohan masuk TSM dulu tahu dari mana? Tahu kampus TSM? Pertama kali tahu dari kakak kelas ya, dulu pas SMA. Kayak banyak itu loh kakak kelas yang masuk TSM. Terus jadi tahu sendiri TSM itu apa sih gitu kan, lihat di IG TSM tuh, TSM masuk. Nah, terus lihat kok alumni-nya keren-keren gitu kan, pada kerjanya di kampus-kampus gitu kan. Nah, ditambah lagi dulu pas SMA itu ada hasil ekspedisi. Nah, jadi kampus-kampus datang kan ke sekolah kita buat promosiin kampusnya gitu. Nah, lebih tahu lagi TSM dari sini sih. Oh ya. Terus bedanya TSM, kan TSM itu kan singkatan dari Trisakti School of Management. Bedanya TSM sama kampus Trisakti yang jurusan ekonomi itu apa sih ya? Nah, jadi kita tuh cuma sama itu yayasannya aja, sama-sama yayasan Trisakti. Tapi udah berbeda dari kampusnya, manajemennya, gedung kampusnya yang pasti ya beda. Terus rektornya juga udah beda, jadi udah masing-masing itu independen masing-masing. Jadi cuma sama-sama dinaunginya Trisakti aja gitu. Untuk kurikulum dan materi juga udah beda. Tapi kenapa lo lebih pilih masuk TSM dibanding lo masuk Trisakti yang jurusan ekonominya tuh? Ya ini sih subjektif ya. Ya menurut lo aja, menurut ya kalau misalnya
menurut gua sih ya itu lebih bagus TSM sih ya, itu subjektif ya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat lebih bagus Sakti karena kan lebih lama, namanya juga lebih besar. Cuma kalau menurut gue TSM ini dia tuh benar-benar mempersiapkan kita ya sebagai mahasiswa tuh untuk siap di dunia kerja. Karena mungkin lebih khusus juga kan karena ini fakultasnya khusus emang untuk manajemen dan akuntansi doang. Nah ya benar, jadi kayak terfokuskan gitu. Kalau di Universitas Trisakti kan dia masih ada yang teknik dan lain-lain gitu kan, lebih menyeluruh gitu. Terus kalau TSM kan lebih khusus. Terus alasan lu kuliah di TSM selain karena tahu info segala macam. Tapi tadi udah disebut. Iya sih, cuman maksudnya kayak alasan lain mungkin. Ya, alasan lain ya. Gue lihat kan kalau di TSM tuh sering banget ikut lomba, baik yang nasional maupun internasional. Nah terus gue lihat TSM ini kok menang terus gitu, sampai ada slogan TSM itu kampus tradisi juara. Nah disitu gue tertarik kan gitu, mau banget gitu kan TSM ternyata sewau itu gitu. Nah terus gue lihat lagi dari dosen-dosennya juga dosennya kompeten, abal-abal gitu. Kayak untuk dapetin nilai itu bukan dosen yang gampang kasih nilai gitu loh, jadi kayak benar-benar ya sesuai dengan usaha kita. Terus lingkungannya juga gue lihat ya lebih baik lah ya. Terus banyak untuk belajar lah. Belajar. Terus sebelumnya nih kan masuknya TSM. Tapi sebelum pas masih SMA itu kayak kepikiran nggak sih mau kampus yang lain selain TSM? Atau memang dari awal masuk SMA? Aku cinta TSM. Wah, iya. Dari dulu Pokoknya, udah. TSM udah yang TSM adalah jalan hidupku gitu. Dulu sih sempat kepikiran ya untuk masuk PTN. Tapi karena udah dapat beasiswa full dari TSM, jadi ya udahlah TSM aja. Ya karena gak mau sia-siain kesempatan lah ya. Kapan lagi kuliah nggak bayar gitu kan? Iya, kuliah gratis gitu kan. Kalau sekali nggak bayar. Terus kira-kira waktu SMA itu ada pengalaman apa sih yang kira-kira ngebantu Yohan buat biar lebih mudah masuk TSM atau mungkin dapetin beasiswa full? Ya dulu pas SMA nih, cerita dikit ya. Waktu SMA itu kan gue tuh pertama kali kenal ekonomi. Sebenarnya kan gue dari jurusan IPA ya. Nah, cuman karena ada lintas minat ekonomi, gue bisa kenal ekonomi. Nah, terus gurunya itu ngajakin gue lomba akuntansi. Terus udah kan latihan. Terus TSM kan juga pernah adain kompetisi ya di Lampung, kompetisi akuntansi ekonomi ya ke Lampung. Nah itu pernah ikut juga itu, terus menang kan waktu itu. Jadi makin semangat aja gitu, makin cinta akuntansi gitu jadinya. Jalur penerimaan masuk di TSM itu ada apa aja sih selain beasiswa full? Kan kalau beasiswa full itu kan berdasarkan ikut tes segala macam. Tapi ada nggak sih kalau jalur yang nggak ikut tes kayak gitu? Jadi TSM itu dia dibagi jadi dua ya. Jadi ada yang fresh graduate SMA, ada juga yang mungkin udah lulus SMA 2 tahun atau lebih sebelumnya gitu. Nah kalau yang lulus SMA-nya udah 2 tahun atau lebih itu dia masuk jalur reguler. Nah tapi kalau misalnya yang lulusnya fresh graduate gitu ya, baru lulus itu diarahin ke beasiswa fasilitas khusus dulu. Jadi dari nilai raport dulu gitu. Nah kalau misalnya nggak dapat, nanti ada lagi beasiswa yang lain kayak beasiswa full kayak yang gue dapat ini ya. Kalau yang beasiswa jalur rapat itu mungkin ya sekitar 25% atau 30% gitu ya, itu tergantung kebijakan kampus. Nah terus ada juga beasiswa bidik misi. Ada ya. Itu cara apply-nya gimana tau nggak lo? Yang bidik misi?
kalau yang bidik misi ya sebenarnya caranya sama semua ya, syaratnya ya isi formulir, terus kumpulin foto rapor 1-6, nanti akan interview tuh sama pihak dari TSM-nya. Nah baru nanti diumumin dapat atau enggak gitu. Tapi untuk syarat-syarat yang lebih lengkapnya kan pasti banyak ya itu ya, nggak bisa sebutin satu-satu, itu langsung cek di TSM aja. International class sama kelas reguler tuh bedanya apa sih? Kalau nggak salah Yohan kan masuk akuntansi internasional, ya kan? Ya. Coba boleh nggak Yo dijelasin perbedaan? International class ya pasti namanya itu udah international class. Kita gunain full English di kelas kita gitu. Dosennya ya mungkin sama ya. Ada juga dosen yang ngajar di kelas reguler. Cuma kalau misalnya di kelas reguler kan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kalau di international class dia menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus kelasnya juga lebih sedikit. Kalau kelas reguler itu satu kelas mungkin 50 anak gitu ya. Kalau international class itu hanya sekitar 20-25 anak gitu ya. Kelas gue pun yang akuntansi ya, yang jurusan akuntansi doang itu satu kelasnya cuma 17. Jadi benar-benar kita lebih dekat sama dosennya gitu, lebih terkonsentrasi lah gitu untuk belajarnya. Terus teman-temannya juga karena kita lebih dikit orang-orangnya, kita lebih kalau kelompok nih ya bisa lebih dekat aja gitu sama teman-temannya. Terus kan kalau kelas yang lain ya kadang kan kita bisa aja tuh satu kelas sama si A, nanti di kelas lain beda lagi nih kelasnya, lalu di semester berikutnya bisa beda lagi temannya gitu kan. Kalau international class karena kita ya hanya satu kelas itu, jadi apabila kita naik semester ya kita sekelasnya sama itu aja, jadi teman-temannya juga lebih dekat gitu, lebih solid. Terus matkulnya ya kayak pas semester 1 ya itu matkul AD1, semester 1 sama bisnis itu full English, jadi benar-benar kita belajarnya itu English gitu. Semester 2 ini tuh ada 3 matkul yang full English, jadi nggak semuanya ya PKN gitu kan masih bahasa Indonesia. Kayak semester 2 ini tuh ada manajemen pemasaran, akuntansi manajemen sama akuntansi dasar 2. Oh ya, berarti kurang lebih sama sih ya sama yang jurusan manajemen. Karena kan gue juga manajemen internasional. Itu kalau yang manajemen aja juga sekitar 12 orang per kelas. Dan ada jurusan-jurusan beberapa yang memang internasional. Terus kalau lo kan ke international class dan lo nih kalinya beasiswa, itu benar-benar ditanggung juga atau ada tambahan biaya cara lo masuk international class? Itu ditanggung juga. Jadi memang kan untuk SKS-nya ya ada penambahan biaya untuk SKS-nya. Untuk harga per SKS itu memang ada penambahan biaya untuk di internasional. Dan itu juga bisa ditanggung sama TSM. Dan di satu kampus itu nggak cuma satu kelas kita doang ya, ada 3 kelas internasional kelas gitu, yang lainnya dalam satu angkatan. Terus lu waktu itu gimana sih cara lu dapetin beasiswa yang bener-bener full gitu? Jadi pertama kali kan ya gue denger kan dari pengalaman kelas gitu ya. Di TSM itu ada beasiswa full 100%, itu bener-bener tanpa biaya gitu kan. Nah terus gue iseng-iseng tuh daftar, pas TSM itu datang ke Lampung. Dia ya sekalian kompetisi juga promosiin beasiswa full itu. Akhirnya gue daftar, terus juga kumpulin rapor, terus tesnya itu waktu itu ngerjainnya ada bagian logistik sama matematika sama bahasa Inggris. Nah, beberapa minggu kemudian gitu diumumin siapa aja yang terima. Terus ya gue jadi salah satu yang terima gitu. Nah habis itu tahap selanjutnya interview. Habis di interview ya udah dikasih tahu ini nih NIM-nya. Nah kalau udah dikasih NIM-nya itu artinya udah benar-benar kita jadi mahasiswa. Ini kan beasiswa full, lu udah tes, terus
udah keluar nih pengumumannya siapa aja yang lulus. Nah tuh selanjutnya kan lo bilang tadi ada interview. Nah kalau interviewnya nggak lulus terus nggak lulus beasiswanya gitu, bagaimana? Iya, kalau misalnya interviewnya nggak lulus kayaknya nggak dapet. Tapi waktu itu gue ingat dulu ya, abis tes dulu, interview, baru diumumin siapa aja yang lolos gitu. Jadi kalau yang udah lolos tuh ya udah final gitu. Itu yang lolos. Boleh nggak kalau udah dapet beasiswanya tapi kita nggak ambil gitu? Boleh. Jadi ada beberapa kasus temen-temen gue juga yang kayak gitu, karena mereka mungkin lebih milih kampus lain gitu ya, diterima di kampus lain gitu. Terus tuh ada dendanya kalau nggak salah sih. Karena kan di awal kan kita udah tanda tanganan gitu, jadi tidak boleh menerima beasiswa dari tempat lain selain SM. Dan udah disebutin juga apabila tidak jadi mengambil gitu ya, atau tidak jadi menerima beasiswa tuh ada dendanya. Terus Dendanya berapa ya kalau Tipe soalnya tadi apa aja? tipe soal yang diuji pas tes BR-nya? soalnya tuh ada matematika, pengetahuan umum, terus ada bahasa Inggris juga. Pokoknya bisa sih harusnya kalau belajar benar-benar di SMA. Oh, kurang lebih Ini kayak UN aja gitu. Kayak UN. Dan itu lo belajar nggak? Atau ikut-ikut aja? Waktu itu karena waktu itu kan mau deket-deket UN juga ya, jadi kayak udah suntuk belajar buat UN, jadi udah ikut aja gitu. Kalau dapet ya syukur gitu. Ya. Tapi lo ada nggak nih tips untuk belajar biar lulus beasiswa full ini? Tipsnya ya yang pasti kita harus bisa ngerjain UN matematika nah gitu kan. Itu harus ngerti dulu tuh dasar matematika, terus juga ada bahasa Inggrisnya juga kan, jadi ya kita pastinya belajar bahasa Inggris supaya kan sekalian siap-siap juga untuk UN, jadi kan ya nggak ada salahnya belajar. Nah terus ada pengetahuan umum juga. Terus satu semester itu Pengetahuan umumnya ya lebih pengetahuan umum banget gitu sih. ya. Terus kira-kira di sana selama lu kuliah itu suka dukanya apa sih? Suka dukanya sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Apa aja dulu deh, sukanya dulu deh. Sukanya dulu, sukanya ya kita datang ke tempat yang baru, lingkungan yang baru, pasti kan masih excited banget gitu ya. Masih penasaran banget tuh sama lingkungan baru kita. Terus juga kita dapat teman-teman yang baru, ya kan? Teman-teman yang berasal dari berbagai daerah gitu, yang belum pernah ketemu sebelumnya. Kita mengenal karakter baru gitu. Terus selama di TSM kan, gue juga ikut organisasi namanya Galfest ya, atau Galeri Investasi. Nah, banyak juga sih pengalaman yang gue dapet dari organisasi Galfest ini. Dukanya, karena gue berasal dari Lampung ya, itu harus ngerantau, harus ngekos jauh dari orang tua. Itu sih sedihnya, jadi kayak pertama-tama nih ya, begitu capek-capek pulang dari kampus, terus ke kosan, terus kayak sendirian aja gitu, kayak sendiri aja gitu. Tapi untung aja ada teman-teman lainnya juga gitu kan ya, kita saling support lah sama rantauan gitu kan. Jadi ada teman mainnya ya. Ya, itu lah Ya. kosan gitu. Iya, terus nah ini nih yang gue penasaran banget. Gak cuman kita doang yang penasaran, tapi mungkin teman-teman di sini juga boleh dong dikenalin lebih lanjut tentang apa itu Galfest dari ketuanya langsung. Aduh, spoiler. Ya, silahkan. Galfest itu salah satu organisasi yang ada di TSM. Singkatan, sebenarnya Galfest itu singkatan ya, panjangan itu dari investasi. Nah, jadi kita ada itu untuk mengedukasi teman-teman
akan pentingnya tahu pentingnya informasi tentang pasar modal gitu. Jadi apabila ada teman-teman nih yang masih nggak tahu apa itu pasar modal, apa itu saham gitu ya, dan masih takut nih untuk mencoba, nah kita siap untuk mendampingi teman-teman yang penasaran banget sama yang namanya investasi, saham, pasar modal gitu. Jadi ikut Odapes, ikut organisasi segala macam. Itu gimana sih yo cara ngimbangin antara organisasi sama fokus kuliah? Nah, jadi sebelumnya nih, gue mau ngasih tahu teman-teman ya, selain kita berkuliah nih, tuntut ilmu, kita tuh juga harus memiliki sosialisasi yang baik, bisa bersosialisasi dengan baik untuk menunjang kita di dunia kerja nantinya gitu kan. Kita kan nggak kerja sendirian nih, pasti kita bakal ketemu dengan orang-orang lain gitu kan. Nah, kalau kita nggak mengasah dari sekarang saat kuliah ini, kapan lagi gitu kan. Nah, terus gimana cara gue ngimbanginnya gitu ya? Ya itu cuma harus pintar-pintar bagi waktu sih sebenarnya. Jadi kayak kuliah itu penting, organisasi juga penting. Jadi kalian harus bisa milih nih. Misalnya ada rapat, terus ada kelas pengganti gitu ya. Nah, kalian harus bisa gimana nih caranya pilih yang mana ya? Kalian harus bisa ngambil keputusan itu gitu. Jadi kayak melatih kalian juga untuk mengambil keputusan terbaik gitu. Ya, intinya pintar-pintar kita bagi waktu lah ya. Oh ya, tadi aku udah lupa tanya. Kan tadi lu pertama kali udah bilang kalau untuk pertahanan beasiswa tuh harus nilainya tuh nggak ada yang bemin ya? Nggak ada yang bemin. Iya. Nah, selain itu ada nggak kayak lu kewajiban lo gitu lomba atau lo apa itu apa gitu? Itu nggak ada sih. Jadi syaratnya itu cuma itu aja, satu itu aja sih. Sama paling kita harus ngumpulin surat keaktifan. Satu semester itu minimal 3. Jadi kalau misalnya kita ikut acara UKM, misalnya UKM English Club kita ngadain kompetisi atau apa gitu ya, kita ikut nih, nanti kita akan dapat surat keaktifan. Nah itu satu semester kita harus kumpulin minimal 3. Itu aja sih. Kalau di jurusan akuntansi itu ada konsennya apa aja sih, dibagi jadi berapa? Kalau di jurusan akuntansi itu ada 4. Jadi ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan perpajakan. Itu milihnya semester berapa nanti? Nanti di semester beda akuntansi perpajakan. Di semester gue nggak tahu ini kapan ya, kapan Rin? Kalau manajemen sama akuntansi itu setahu gue beda. Jadi kalau manajemen itu semester 5, kalau akun kayaknya lebih cepat ya. Kayaknya semester 4 atau sama ya? Sebenarnya kayaknya beda deh. Kayaknya sama deh, semester 5 deh. Sama ya? Kayaknya sama-sama Biasanya semester kalau 5. konsen emang semester 5 sih. Sama beda ya, oke. Nah, Terus selain kan tadi kan kita baru singgung organisasi yang lo ikutin itu Galkes. Selain Galkes di sana tuh ada UKM, BEM atau organisasi apa aja sih yang bisa kita ikuti? Coba yuk terangin sepengetahuan lo selengkap-lengkapnya biar kita semua tahu UTSM tuh kaya dengan organisasi apa sih? Ya jadi untuk UKM ya, tahu gue itu ada ekskul itu untuk teman-teman yang hobi ngedance. Terus ada teater bintang, itu untuk teman-teman yang suka acting, suka tampil peran gitu ya. Lalu ada tenis meja, terus badminton, terus juga ada taekwondo, basket, futsal. Itu untuk yang sportnya ya. Terus ada juga Trisa Mantrada. Nah itu untuk teman-teman yang hobi tari tradisional. Lalu ada Legion Mandarin Club. Lalu ada Zigzag ini English Club. Terus ada Risma Voka ini untuk teman-teman yang hobi nyanyi gitu. Terus kalau organisasi selain Galkes, yang gue tahu ya, itu ada juga IMA.
lalu ada CDC, Career Development Center, itu sih. Wah, jadi di TSM ini organisasi dan UKM-nya lengkap sekali ya, dan benar-benar komplit. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengembangkan minat dan bakat minat mereka di bidang apa aja itu ada di TSM. Jadi, oke, sedikit promosi. Kita lanjut. Jadi lingkungan dan fasilitas yang lo dapetin di kampus itu ada apa aja sih? Dari kelasnya dulu ya, kelasnya itu udah full proyektor dan AC semua, jadi nggak ada ruangan yang tanpa AC gitu. Nah terus ada juga pusat data. Nah di pusat data ini kita bisa ngeakses data untuk kita bikin skripsi nantinya, itu lengkap banget. Nah lalu kan ada galeri investasi yang tadi gue udah jelasin ya. Terus ada fitness center, jadi ada tempat fitnessnya juga di TSM. Dan itu gue udah pernah kesana ya. Itu alatnya oke juga. Gue juga kaget Gue gitu. ingat banget kok keliling-keliling sama Ya TSM itu keren juga. Nah terus ada perpustakaan ya, ada studio room, auditorium, terus ada kantin dan pelayanan kesehatan juga ada. Nah untuk pelayanan kesehatan ini ada dokter jaganya, jadi kalau misalnya kita sakit kita bisa langsung datang gitu, dan itu gratis karena di awal udah dibayar gitu ya sama kita, ada rincian biaya kesehatan gitu. Tapi kalau untuk beasiswa full itu bisa gratis aja gitu, dapat cuma-cuma. Gue sendiri pun pernah ngerasain pas gue batuk terus gue minta obat sama dokternya dan dikasih gitu. biasalah. Lu tau Nah, Siladex? terus ya Tau di- Siladex enggak? Siladex tuh Obat batuk lah. Kenapa nggak beli aja gitu ke dokter, ya Allah? nggak apa-apa. Dapet ya kan, Memanfaatkan fasilitas. udah pintar memanfaatkan fasilitas. Nggak mau rugi lah Nah. ya. Oh jadi kalau untuk fitness centernya sendiri tuh harus bayar atau gimana? Iya, kita Itu ada paket-paketnya gitu. jadi kita Kalau nggak salah sih ada paket-paketnya per 3 bulan, per 1 semester gitu, untuk sekali datang gitu. ikutan fitness nggak? Sebenarnya rencana mau fitness, cuma karena corona kan, jadi ya udah di rumah aja. Oke, iya. Jadi udah sih kayaknya sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita ajuin ke Yohan. Buat teman-teman yang udah dengerin dari pengalamannya, dari ceritanya, semoga semua yang udah diinformasiin di dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang pengen masuk TSM, boleh dong kira-kira tanya-tanya lebih lanjut sama Cece Kece kita satu ini. Nanti Instagramnya apa, Ceh? Boleh kita tulis di bawah ini nanti. Ya. Yolanda Stefani ya, Yolanda Stefani. Oke. Boleh follow. Oke. Nanti terus juga untuk teman-teman yang merasa terinspirasi sama video kita hari ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di channel kita. Dan pastinya minggu-minggu depan kita bakal upload lagi video-video terbaru kita yang juga menginspirasi teman-teman. Ya, oke? Dan jangan lupa kalau kita semua We can do